Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Windy Aulia dengan NIM 11121210018. Perkenalkan, nama saya Dharma Wicaksana Putra dengan NIM 11121200061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamanto Putra dengan NIM 111210014. Perkenalkan, nama saya Audrey Kilafina Masya dengan NIM 111000117. Perkenalkan, saya Sadia Nisa dengan NIM 11121002001. Dan kami dari program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Hukum Politik Agraria kelas B. Mata kuliah ini kami dibimbing oleh Bapak Edu Wahyudi, SH, MSI. Dengan topik pembahasan pengertian hukum politik agraria, sejarah hukum agraria, sumber hukum agraria, dan perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu lebih lanjut dalam video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum politik agraria. Yang pertama yaitu tentang hukum. Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah yang dibuat oleh pemerintah atau negara secara tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki ancaman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Selain itu juga saya jelaskan tentang definisi politik sendiri, yaitu interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama, masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, politik juga mengikat tentang siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan untuk agraria sendiri dapat ditemukan di Indonesia dalam UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria sebagai turunan dari pasal 33 ayat 3 1945 berbunyi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, juga terdapat definisi dari hukum agraria sendiri, yaitu bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan antara orang, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat untuk mengurus hal tersebut. Selain itu, juga terdapat definisi politik agraria yang dimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, serta mengurus dan membagi tanah yang sumber alamnya termasuk hasilnya untuk dibagikan ke masyarakat atau untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sendiri. Selain itu, dari semua penjabaran definisi yang saya jelaskan juga terdapat hukum politik agraria sendiri, yaitu kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah atau negara dalam memelihara, mempergunakan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah serta sumber daya alam lainnya dan hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Mungkin itu saja dari pengertian definisi hukum politik agraria. Secara hukum agraria berlaku pada sistem hukum nasional yang dimaksudkan adalah hasil dari sejarah perkembangan masyarakat Indonesia sebagai bentuk kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara karena sifatnya yang mengikat untuk kemakmuran dan rakyat Indonesia. Secara hukum agraria kolonial sudah tersusun dari pemerintahan jajahan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dalam melaksanakan pembangunan semesta dan revolusi nasional. Secara hukum agraria Indonesia dibagi dalam beberapa periode karena setelah Belanda menjajah bangsa Indonesia, Belanda menerapkan peraturan hukum pertanahan yang berlaku
di negaranya ke Indonesia yang kemudian diberlakukan kepada masyarakat Indonesia. Hukum agraria barat memiliki sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya hukum adat dan di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Dan ada juga selanjutnya Hukum dan politik pertahanan masa kemerdekaan sebelum lahir UUPA. Setelah sebelum Indonesia merdeka, sumber hukum agraria dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Sebelum diberlakunya UUPA, penyusunan hukum agraria nasional, bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial terlebih dahulu, sembari menyusun hukum agraria nasional. Dalam penyusunan hukum agraria nasional yang membutuhkan waktu yang lama dalam mengisi kekosongan hukum, maka diberlakukannya pasal 11 aturan peralihan UUD 1945. Dan ada juga sejarah penyusunan UUPA. Yang pertama, Panitia Agraria Jogja pada masa tahun 1948 sampai 1951. Panitia ini berkedudukan di Yogyakarta yang dibentuk pada masa tahun 1948. Yang kedua, Panitia Agraria Jakarta pada masa tahun 1951 sampai 1956. Panitia ini berkedudukan di Jakarta yang dibentuk pada masa 1951 setelah pembubaran Panitia Agraria Jogja. Yang ketiga, Panitia Agraria Sueharjo pada masa 1956 sampai 1958. Panitia ini berurusan dengan negara agraria yang diketahui oleh Sueharjo, yang pada akhirnya dikenal dengan Panitia Sueharjo. Rancangan Sueharjo pada masa 1958 sampai 1959. Panitia ini melanjutkan RUU yang dibentuk oleh Panitia Sueharjo. Yang keempat, Rencana Satjarwo pada masa 1959 sampai 1960. Panitia ini penyusunan kembali RUU Pokok Agraria dan disetujui oleh Kabinet pada tanggal 1 Agustus pada tahun 1960. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang sumber hukum politik agraria. Sumber hukum politik agraria dibagi menjadi dua cara, yaitu secara tertulis dan secara tidak tertulis. Sumber hukum politik agraria secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang peraturan ini, dasar pokok agraria yang hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik agraria nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diletakkan di dalam penguasaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Indonesia. Lalu yang selanjutnya, sumber hukum politik agraria secara tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan baru yang bukan hukum. Sekian dari saya. Pembahasan materi kita yang terakhir yaitu ada perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Yang pertama kita mulai dari definisi ya. Definisi hukum agraria adat sendiri yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat. Definisi dari hukum agraria barat yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada World Dutch Land Code atau BW yang memberikan pengaturan bagi sebagian kecil tanah tetapi bernilai tinggi. Perbedaan yang lain yaitu dimulai dari sifat hukum. Yang pertama, hukum agraria adat bersifat intern dan hukum agraria barat bersifat ekstern. Yang kedua, ada hak atas tanah. Hukum agraria adat yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria adat daerah masing-masing. Yang kedua, hukum agraria barat yaitu hak atas tanah yang diatur oleh KUHP Perdata. Yang ketiga, ada hak atas jaminan tanah. Yang pertama, hukum agraria adat yaitu
diperuntukkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Pada hukum adat barat, yaitu lembaga hipotek yang diperuntukkan bagi hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat, yaitu ada hak eigendom atau hak milik. Yang kedua ada hak obstal, yaitu hak numpang. Yang ketiga ada hak efforts atau hak guna usaha. Perbedaan yang keempat yaitu pendaftaran tanah. Pada hukum agraria adat, pendaftaran tanah-tanah yang tunduk pada hukum agraria adat tidak dilakukan pendaftaran, sehingga tidak ada sertifikat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Pada hukum agraria barat, yang berdasarkan pada tanah-tanah yang tunduk pada hukum agraria barat, dilakukan pendaftaran hukum pada kantor pendaftaran tanah dan diberikan sertifikat kepada pemegang haknya sebagai tanda bukti. Perbedaan yang kelima yaitu kepastian hukum. Pada hukum agraria adat tidak adanya kepastian hukum karena tidak adanya pendaftaran tanah secara tertulis. Pada hukum agraria barat umumnya memiliki bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan secara yuridis sebagai kepastian hukum. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata Dan ekspresi yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.